Iya, iya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau aku tapi nggak bisa keluar lagi. Tadi aku Iya, lihat itu. dibaca, iya. Aku lihat itu. Kalai sekitar 20 tahun yang lalu. Masuk lagi nih. Banyaknya bangunan-bangunan villa yang baru membuat villa-villa lama semakin tertinggal. Dan hingga akhirnya villa-villa tersebut menjadi terbengkalai begitu saja. Bangunan-bangunan yang masih kokoh kini hanya menyisakan cerita-cerita mistis. Konon di villa-villa tersebut tepat ada di belakang saya sering terjadinya fenomena-fenomena aneh. Munculnya dari sosok-sosok tersebut yang menyeramkan. Namun pada malam hari ini ada yang sedikit berbeda. Saya akan memberikan kesempatan kepada para bintang tamu dan host kedua untuk melakukan explore di bangunan tersebut. Saya akan menunggu di pos 1 dan menunggu kabar. Akankah eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di lokasi ini semakin frontal? Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Selamat malam pemirsa. Di sini saya Hedi Fortuna beserta rekan-rekan dan juga ada beberapa bintang tamu. Kita akan melakukan explore pada bangunan kosong yang sudah terbengkalai sekitar 20 tahun yang lalu. Sebelum kita melakukan explore, saya akan mengundang supranatural yang tidak asing lagi, ada Suhu Carlo. Kepada Suhu Carlo, saya mohon untuk bergabung bersama kami. Selamat malam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Malam. Suhu Carlo, Ya. ya, di sini kita ada beberapa bintang tamu, salah satunya Kak Nani Sugianto, Kak Firda Razak, Bang Tono, Kak Monik, dan Feby. Kita akan mencoba untuk menguak apa yang terjadi di situ ya. Ada fenomena terjadi ya, bangunan tua. Ya. Oke. Dan saya mau bertanya kepada Suhu Carlo, ini sosok apa saja yang ada di sini gitu? Lebih Kalau dominan. untuk sosok Suhu Carlo belum bisa mendetek ya. Iya. Tadi pada saat kalian pembukaan Suhu Carlo dihadirkan sama sosok seorang wanita. Tapi izinkan Suhu Carlo untuk membuka cermin langit supaya mengetahui apa aja sosok-sosok yang ada di sekitar sini. Ya. Oh ya. Silakan. Iya, silakan. Suhu Carlo akan menjawab pertanyaan dari Bunda Hedi. Yang Suhu Carlo tangkap dengan cermin langit, ada sosok perempuan berbaju merah. Merah. Ya. Boleh kepada bintang tamu untuk Apa yang menanyakan terjadi langsung. Suhu Carlo di sosok
perempuan berbaju merah ini? Apa dia orang asing atau Memang penunggu di orang- sini ya. apa ya? Gini, Pribumi? Kenapa Kalau- kenapa ada di sini? Soekarno di sini mencium aroma darah dan dia meminta darah. Dia bukan penduduk asing di sini. Kalau Bunda bertanya kepada suhu, dia penduduk sini atau pribumi atau orang asing. Namanya makhluk astral itu tidak ada bisa disebut pribumi atau orang asing. Beliau di sini adanya sosok energi luar yang ada di sini, mumplaklah menjadi satu di sini. Di sini seperti kerajaan yang suhu lihat. Wanita ini haus darah. Saya sendiri dari tadi waktu kita berjalan dari sana udah merasakan nih aura mistisnya sangat kuat. Ada bau-bau dupa Dan gitu bau- dari mana ya? Kalau bau dupa memang tim kami yang membakar Oh, dengan tujuan untuk membuka portal dimensi, oh gitu. Iya. untuk menarik energi yang ada di sini untuk numplak di sini. Tadi Oh, ya. pas kita berdiri kan kayak ada yang Iya. nimpuk kan? Ada seperti yang nimpuk Apa di sih atasnya. Itu sebenarnya jatuh itu adalah molekul energi menunjukkan eksistensi kami ini ada. Marah nggak nih? Ya, Marah. Marah ya? marah. Karena yang Mungkin suhu merasakan. lihat pemirsa, di sini auranya memerah. Aura merah itu adalah aura yang penuh dendam dengan kemarahan. Tapi bukan hanya itu aja pemirsa, di sini juga diselimuti adanya aura violet yang sangat kuat. Kenapa suhu Karo mengatakan aulet yang sangat kuat? Aulet adalah unsur suatu aura yang memiliki suatu kekuatan spiritual. Dengan dalih spiritual itu adalah sosok-sosok gaib itu bila difoto dengan foto aura akan menimbulkan suatu aura violet atau ungu. Di sini yang lebih dominan aura violetnya kuat 80% dan aura dendamnya 30% yaitu aura merah. Begitu. Jadi gimana? Gimana nih? Pada rekan-rekan apa masih penasaran untuk mengeksplor ke dalam? Coba ya. Aman ya? Ini Kira-kira aman, Soekarno? Semua berjalan di mana niat yang tulus. Yang mending kita tidak boleh punya suhuzon untuk mengganggu mereka. Kita di sini Iya. pemirsa hanya untuk penelusuran dan bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Iya. Kehebatan hanyalah hak Allah. Oh, Di sini kita untuk membuktikan fenomena apa aja yang terjadi di tempat ini menurut halayak masyarakat setempat pernah berkata di tempat ini sangat angker. Maka dari itulah tim ofisial Karo akan mengeksplorisasi penelusuran untuk Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Aku makin kuat. Enggak, dia nggak mau diungkap. Dia nggak mau diungkap. Udah. Ya. kita nggak ganggu. Maaf ya. Maaf ya. Jadi gini pemirsa, Astagfirullah. untuk membuktikan apakah betul kisah-kisah menurut masyarakat setempat bangunan ini memang didiami oleh makhluk goib. Karena kenapa? Setiap bangunan kosong itu akan memiliki suatu energi potensial makhluk goib akan masuk ke dalam. Apalagi yang tadi Bunda Edi mengatakan Ya, telah lama 20 tahun lamanya betul. bangunan ini kosong. Sudah terbengkalai. Kosong. Waalaikumsalam. Apa tuh? Ada yang nyaut, ada yang negur ya. Dia bilang gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya, mending kita punya iman kan kepada Allah, kita nggak perlu takut dengan bangsa mereka. Iya. Karena bangsa mereka itu tidak mempunyai raga. Kita makhluk yang sangat sempurna di mata Allah. Kenapa kita harus takut? Iya. Yang penting kita tidak mengganggu, kita untuk membuktikan aja penelusuran ini apakah benar menurut masyarakat setempat memang terjadi di sini fenomena-fenomena astral. Iya. Betul. Supaya pemirsa tahu. Kaget aja. Iya. Saya soalnya dari tadi udah lemes. Iya. Tadi kita jalan-jalan sama-sama. Iya. Kemudian ada lighting menyorot daun kata Soekarno. Ada salah satu daun yang bergoyang dengan sendirinya. Padahal daun-daun di sekelilingnya itu nggak bergoyang. Tidak Nah, bergoyang. kira-kira apa yang menurut kegiatan Bang Karno? Yang aku lihat di situ Om Tono adanya sosok anak kecil yang sedang bermain. Seperti gini pemirsa. Iya. Coba contohinnya. Tapi Soekarno abaikan itu. Kenapa Soekarno mengasih kepada tim? Tolong lihat itu.
supaya pemirsa mengetahui kalau seandainya pohon itu bergoyang atau kena angin akan semuanya dong. Kenapa Iya, cuma betul. satu? Satu daun aja yang Satu daun, goyang terus gitu. Iya. Itulah kebesaran Allah telah menciptakan yang tak kasat mata dan yang nyata. Iya. Karena di alam kita ini berdekatan dengan alam yang tak kasat mata. Cuma dibatasi oleh lapisan dinding yang sangat tipis. Iya. Iya. Jadi kita di sini harus saling bersinergi, mensinkronisasikan dan harus saling menghargai satu sama lain. Iya. Ya sebenarnya itu terjadi karena ini rumah kosong atau emang ini sudah daerahnya mereka? Seperti saya katakan tadi sama Bunda, setiap rumah kosong itu akan dimasuki sebuah energi negatif. Oh, jadi daerah. Karena dia merasa ini adalah milik dia. Sebenarnya bangsa manusia tidak boleh mengakui ini milik kita, karena tanah ini ada titipan Allah. Sebelum adanya kita, bangsa mereka dulu yang lain. Oh ya. Betul. Benar-benar. Iya. Di residual. Tadi daun terus kemari menuju rumah ini biur nilai daripada yang lain. Iya. Iya. Yang saya ikutin dari beberapa. Inilah tantangan buat kita, Iya. keimanan kita. Betul. Maka simbol dari kita, kalahkan rasa takutmu Dengan keimananmu. Baik pemirsa, tidak berlama-lama lagi kita akan mengeksplor bangunan kosong yang sudah dijelaskan oleh Sukarlo. Kepada rekan-rekan sudah siap untuk mengeksplor. Oke, kalau gitu kita mulai dari sebelah mana ya? Ini ya Tangga masuknya ya mungkin ya. Iya. Oke, Bismillah. Bisa masuk apa ada got di sini nih? Insya Allah Kelihatan bisa. ada hilang. Sebentar. pelan-pelan micin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya. Bismillah. Hati-hati. Ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Pemirsa, saya merasakan getaran yang lebih kuat ya di sebelah sana ya. Ya, ya. Ayo, hati-hati. Awas ya licin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Banyak hilang, hati-hati. Ya. Kayaknya ini. Bismillah. Bismillah. Ya. Sepertinya saya merasakan ini getaran yang lebih kuat di sebelah sini ya. Kanani dan Kak Firda, apakah merasakan? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Ya. Ya. Kita cuma Assalamualaikum. Permisi. Ya. Pemirsa, di dalam itu sampai tumbuh pohon, berarti benar ya. Sudah puluhan tahun ya. Tempat ini kosong, terbengkalai. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ini di dalam rumah ya, Oh. tumbuh pohon-pohon. Ya, ini bangunannya sudah seperti ini ya. Sudah banyak pohon yang tumbuh di dalam. Akar-akarnya. Iya. Ya, ini tangga. Ini tangga ke atas ya. Berarti memang benar sudah puluhan tahun ini. Hati-hati. Licin. Ya. Boleh kepada bintang tamu mungkin apa yang dirasa sini silakan diungkapkan untuk pemirsa yang di rumah. Aduh. Ya. Aduh. Merinding banget aku. Ya. Aduh, Udah aku pasti ini merinding banget ya. Karena ini Assalamualaikum. Assalamualaikum Maaf ya, warahmatullahi nggak ganggu wabarakatuh ya. ya. Kita nggak ganggu ya, maaf ya. Maaf kita ya. akan melihat eksistensi
Maaf yang ya. terjadi di sini. Oh, Hedi, ya. jangan jauh-jauh. Ya, assalamualaikum. Merinding. Ya. Aduh, ini merindingnya sampai ke tangan, kaki. Ada burung. Burung terbang tuh. Kayak Itu penuh. siluet gitu ya. Itu yang tadi aku lihat dari luar ya. Ada satu digulung ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya, punten. Banyak lorong-lorong di kamar-kamar. Iya, ini kamar ya mungkin ya. Hedi, sana banyak. Iya, Hedi, sana banyak. iya. Ini ada burung yang berterbangan di sini ya. Ada kelelawar. Ya, sudah lama ya. Ini sih. Ini tangga ke atas lagi ya. Banyak banget. Iya, aku berasa ini. Assalamualaikum. Permisi ya. Aduh, lagi ada. Ya. Teh Hedi, jangan ke situ-situ. Ada yang duduk di situ. Maaf ya. Ya, maaf ya. Maaf Kita nggak ganggu ya. 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 Ini gua di belakang gua. Ini, ya. Ini apa? Lembab ya, di dalam ini lembab, tapi panas ke kitanya panas Iya. ya. Hawanya Berasa panas. Hawanya tapi panas. ini lembab. Ini Lembab. ini aja dingin ya. Iya. Ya kan? Dingin ya. Siapa yang muntah? Siapa itu yang mau? Ya. Kesan air. Kesan air. Hawanya panas. Di sini hawanya panas di sini. Ya Allah. Ya. Di atas. Ada tangga, ada jalan di sana. Ada. Ini ada tangga. Bisa nggak? Bisa. Gimana ini? Tapi sepertinya Ini bahaya ya, ini untuk kayaknya ke atas kayaknya nggak bisa. nggak bisa. Ya, pemirsa yang sepertinya kita nggak bisa karena ini udah. Iya. Bahaya deh tuh. Bahaya. Jangan. Bahaya, jangan ya. Ini si Akang udah AE aja nih. Iya. Ya. Baca-baca kan. Kesini. Ya. Udah tahu, sini ada Iya. tangga juga. Oh iya. Ada bawah tanah. Kalau kesini aman. Iya. Kesini aman. Ini ada tangga juga ya. Oh, ini ada tangga ke Allahu Akbar lagi pada di situ. Iya. Allah Akbar. Allahu Akbar. Kata nggak sih itu Iya. ada di situ. Iya. Itu. Iya. Kamu bisa lihat. Iya. Dalam itu. Iya pasti tuh beberapa Bawah tanah. Bawah tanah. Iya. Iya. Kak Firda udah melihat mungkin sosok di situ ya. Makhluk astral udah banyak numpuk di sini katanya. Lagi di situ. Maaf ya. Maaf Kita ya. nggak ganggu ya. Kita nggak ganggu ya. Maaf ya. Allahu Akbar. Ya. Kelelawar. Iya, oke. Ini kayaknya nggak kuat deh. Ini Nggak kuat di ya? sini panas banget nih. Hawanya panas ya. Di sini aku nggak kuat di sini nih. Iya. Panas ya. Oh iya. Kamu nih coba bisa. Kamu nih jatuh. Di sini katanya Ya aku buat Kak Firda kan. Nih. Di situ. Betul ya. banyak makhluk astral di sini. Tuh. Itu ada tetesan air ya. Tuh, tetesan air. Ya, dari mana itu? Tuh. Iya. Padahal kan Ini sepertinya garasi ya. Tapi kalau kita buat turun ke bawah kayak bahaya. kayaknya bahaya ya. Tadi aku ngerasain panas banget. Jangan. Izin. Hah? Iya. Ayo kita harus berani ayo. Ayo. Turun. Oke yuk. Ayo. Kamu nih. Ya. Pemirsa, sepertinya rekan-rekan kami kita ini masih penasaran ya untuk tetap melakukan penelusuran dimensi alam gaib pada malam hari ini. Kita akan menguak. Assalamualaikum. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Aku udah ngeliatin kita nih. Maaf ya.
Ini ada. Silakan bintang tamu yang mau Ini melihat Nadina. sini. Ini Nadina. Merasakan. Ini Nadina. Ini antar gue. Iya. Bau amis, terus hawanya panas di sini. Saya merasakan ya hawanya panas. Assalamualaikum. Ya. Aduh, Hati-hati Kak Hedi. di sini. Kamu nih. Kamu nih. Belakang. Iya. Oke. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ini sini. Assalamualaikum. Ini Cinemine. Kita kemana ini? Ke arah sana ya. Pintu depan. Balik Kak. Mau kemana? Oh, ini di atas ya? Di atas. Ke atas tangga. Apa ya tadi lantai 2 ya? Kayaknya ya. Udah di atas ini kan? Udah di atas ini. Ya, kita udah di atas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Nurino. Ya, tadi kan kita masuk lewat Kan sini. itu kan. Nah, sekarang kita Mas Nono temenin dong. Iya. Aku nggak berani lewat sini, gede banget. Ini gede banget ini, Firda dilihat tuh. Iya. Sosoknya Gede gede banget banget. lihat ya? Iya. Iya kan, gede kan? Iya, getarannya kuat banget di sini. Pemirsa, aura mistisnya sangat kuat di sebelah sini ya. Kamar mandi kayaknya. Sepertinya kamar mandi nih. Iya. Kayak ini jauh-jauh deh, kayak ini. Ini panas dia marah. Iya. Dia nggak suka. Iya. Dan saya juga merasakan getaran yang kuat banget nih. Iya, Gemeter merinding banget. lu. Iya. Allahu Akbar. Ya. Dengar ada tembakan. Astagfirullahaladzim. Ada jalan nggak? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, numpang lewat. Maaf numpang lewat. Maaf numpang lewat. Nggak ganggu. Maaf. Ya, sebelah sini aja kamu nih. Mungkin di sini ya? Bisa ada jalan. Oh, ada jalan. tadi kita ke sini. Hah? Iya. Ah, itu kan Kita muter. iya. Jadi gimana Ada kan ini tangga kan ini, kita udah di atas ya. Ini udah di atas ini. Ini aku penasaran sama tangga. Oh. Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Kita cuma mau lihat. Oh, ini tangga ke atas ya. Ini tengok gue. Tangga apa ini? Gini. Ini bangunan Ini nari nang Cina. mau ke atas. Kira-kira aman nggak kalau kita ke atas? Pemirsa, ini benar-benar lokasi yang benar-benar menegangkan. Karena apa? Rumah kosong betul-betul tidak biasanya seperti kita ikut di rumah-rumah kosong yang lain. Dari akar bawah tanahnya, akar-akarnya, di dalam akar-akarnya banyak banget. Ini benar-benar bikin merinding kita pemirsa. Ya. Situ ada. Nah, iya. Kak Firda, boleh diungkap apa yang Kak Firda lihat tadi? Aku ngerasain waktu pas aku lihat aku nggak berani karena aku ngerasain ada sosok gede banget di sini dan dia kayak panas gitu kayak marah. Sosoknya seperti apa? Genderuwo? Gede gitu. Aku nggak tahu genderuwo bentuknya apa tapi di sini sosoknya gede bisa matanya merah. Itu gede banget. Astagfirullahaladzim. Kamar. Halo, siapa nih? Ini. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya. Maaf. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Pegangin. Itu bata ini tajam tadi. Ya, boleh ditanya untuk silakan. Saya sendiri juga Assalamualaikum. Maaf. badannya awas. Banyak kulit. Iya. Assalamualaikum. Maaf. Kita nggak mengganggu.
Kita cuma mau Maaf, ini dengan siapa? Bah, maaf, Mbak. Dengan siapa, Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita cuma mau kenal aja. Kita nggak mengganggu. Kita nggak mengganggu ya. Gimana ya? Iya, Kita iya. mau komunikasi aja Kita mau sebentar. komunikasi. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak ganggu. Kita nggak ganggu. Kita nggak Jangan ganggu. marah, jangan marah. Hanya mau nanya. Mau nanya. Iya. Punten. Ini Maaf, ini dengan siapa? siapa ini, Pak? Ini ya, ini yang di kamar mandi ya. Mungkin ya, kamar mandi. Ya. Maaf, kamu nggak suka kalau kita ada di sini. Iya. Punten, kita nggak ganggu, cuma mau tanya. Bah, Boleh tanya namanya? Makhluk bukannya orang. kita sebentar aja. Kita nggak lama. Kita tahu. Kira-kira Iya. Yang kamar ini beling banyak banget ya. Sob. Iya, iya. Iya, ada beling. Oke, oke. Iya. Maaf, kita nggak ganggu. Iya, Di sini banyak ya, banyak ya. banyak penghuninya ya. Banyak penghuninya. Iya, iya, iya. Iya. Kamu nih tolong kamu. Kamu nih. Allah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Maaf. Kita di sini juga mau mendoakan ya. Kita mau Allah. Jangan ke situ, jangan ke situ. Aduh, takut. Ada lagi. Lain lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini orang lain lagi. Ini yang lain lagi. Iya marah. Iya. Kita cuma mau Oh enggak, ini makhluk yang lain. Ini makhluk, ini bukan orang. Makhluk ya. Makhluk lagi nih. pemirsa, Makhluk astral ya. yang terganggu nih. Ganggu dia. Kamu tidak terganggu. Ya, silakan. Iya. Ditanya. Kira-kira apa yang bisa laksanakan atau bisa kami bantu, Bah? Dengan siapa ini punten? Lanjut naon ka dieu. Kita cuma mau mampir, mau mendoakan makhluk-makhluk yang ada di sini supaya tenang. Kita tidak mengganggu. Kita niat baik. Ya, cuma sebentar, nggak lama. Sebentar, nggak lama. Iya. Nggak lama. Punten, Mengizinkan Izin ya. kita bertamu di sini. Apa kita harus keluar? Gimana, Bang? Coba tolong jawab. Di sini Harus apa? keluar dari sini. Ini tempatnya Abah. Abah terganggu. Bukan. Oh, bukan. Berarti masih ada sosok lain. Sosok yang lain, ya? lebih galak, yang lebih jahat. Di sini ada. Oh, Ada. Perempuan. iya. Yang tadi Soekarno bilang ya. Kira-kira ada pesan buat kami atau mau apa kita kirim doa atau apa, Bah? Tanya di sini ada kejadian apa di kosong. Boleh tanya dulu pernah ada kejadian seram di sini, mengerikan. Oh, makanya tempat ini sampai tidak ditempatin lagi ya oleh penghuninya ya. Kira-kira naon, Bah? Ada Kira-kira kenapa gitu sampai nggak ditempatin lagi gitu ya. kejadian naon, Bah? Ada kejadian apa? Abah mau kita berdoa di sini. Maksiat mana yo? Maksiat, dipakai untuk maksiat. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Iya, sini. tempat maksiat di sini katanya. Iya. Ya, Bah, punten kami nggak Ini villa ya? apa-apa ya. Punten. Jangan Maaf marah, ya, nanti jangan kita marah ya. doakan. Kita akan mendoakan. Marah nih.
we kajun kuring anjeun wae ngodoa masing-masing. Oh, jadi kita mendoakan masing-masing aja, nggak usah masing-masing. doain katanya. Oh, ya. Iya. Iya, Abah. Kita di sini ya, Bah. Iya. Sebentar, kita cuma sebentar di sini. Iya. Ya, kita nggak ganggu. Kita cuma mau Nanti Abah Kita harus keluar dari sini, Abah. Abah terganggu. nggak terganggu. Terima kasih, Abah. Ada yang lebih musik yang lebih galak di mana sosoknya? Ada di mana Abah? Oh, bahaya. Allah Abah. Ada yang nimpuk ya. Banyak di sini. Jangan ya. Banyak galak. Ini ada yang marah nih. Udah nimpuk-nimpuk kita nih. Sepertinya ya. Sekolah tuh ing. Oh, ini kalau ini udah tua. Udah tua. Udah tua. Iya. Ini udah tua. Yang galak masih muda. Yang jahat. Oh enggak. Oh, galak banget pasti. Sosoknya. Galak katanya. Aduh, ya Allah, yang berbaju merah tadi, Abah. Oh, dia ngusir, dia ngusir. Abah, saya mau tanya. Abah, yang perempuan yang baju merah itu Ada di mana? ada di mana? Tuh. Oh, di situ. Pesan marah ya. Iya. Benar ya. Benar, berarti benar ada ya. Iya. Punten ya. Yang Ya. ada di sini abahnya. Kita mendoakan ya. Punten. Ya tolong abahnya. Keluar lah. Wah, keluar. Alhamdulillah. Awas, hati-hati paku pegang masalah. Iya, berat ada ini. Awas ada paku. Kamu nih. Ya, karena banyak di sini. Pemirsa, karena banyak di sini makhluk-makhluk astral, makanya bergantian ya, yang terjadi benturan pada rekan saya, Kang Kamal ya. Nyai. Namanya siapa, Nyai? Masuk energi. Apa? Apa anak kecil sih? Abah tanya iya. Perempuannya. Suaranya sih. Punten. Anak kecil apa Iya, teh budak letik. budak letik? Oh, budak letik ya teh? Oh, yang tadi ini ya, mainan di pohon-pohon itu. Ya. Oh, yang main di Daun-daun yang tadi Mas Sono. Iya. Oh, tuh dia ketawa tuh. Iya. Dia main ayunan. Kamu tinggal di sini juga? Oh, enggak. Oh, main aja ya. Di sini banyak teman-temannya ya. Banyak teman-temannya sini. Oh, iya. Maaf ya. Maaf ya, saya nggak ganggu ya. Iya. Pegang. Bang Ina. Ini siapa nih? Udah galak. Ini siapa? Ini lain lagi. Tenang. Ini gua. Ada yang ini. Kita sini aja yuk. Udah ada yang tenang. Allah Akbar. Assalamualaikum. Anak muslim. Lu megang genteng hari. Iya. Anak muslim. Di tangannya ada genteng. Anak saudara. Gentengnya di Anak saudara. takut untuk ini. Assalamualaikum. Tenang. Tenang. Anda yang tinggal di mana? Tenang. Saya bilang tenang. Assalamualaikum. Sampai. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Yang bisa bahasa Sunda. Masalahnya Sunda apa? Sama aja. Bukan apa? Mau nanya? Sunda apa namanya? Bukan Sunda. Apa sih dibilang? Ya Sunda juga sih, tapi agak halus. Ya gitulah. Kan ada Jawa Kejawen, Jawa. Nah, itu yang Sunda apanya? Punten, iya teh sosok saha aya di badan rekan kami. Sosok manusia. Enggak. Makhluk. Dia enggak bisa bahasa Indonesia. Sunda. Iya teh.
Iya teh sahanya namina. Kula. Oh. Bukan nggak punya nama. Tenang. Puntennya. Arek mampir tengah ganggu, arek mampir sakedap, rek ngadokakeun. Ini tinggal di mana? Iya mah abah ban nyai. Abah nyai. Oh bukan. Keluar ya. Keluar ya. Lompat. Takut itu sih. Aduh Allah, itu kasihan banget. Udah kasihan deh tadi ini terus loh. Ini banyak. Karena memang banyak ya di sini. Iya. Dan ini bukan kayaknya kalau aku sih melihatnya kayak sosok-sosok yang mengerikan gitu loh. Iya, benar-benar angker. Iya. Ada yang itu. Nyolek. Oh, nyolek. Oh, ini yang perempuan. Kamu nih, sedikit banyak mengetahui mataya orang-orang mau kira-kira lebih besar. Yuk dilempengin dulu, jangan langsung dibangunin dulu. Bukan kehendak dia. Sedang menunjukkan. Oh yang ada di sini ada di sini. Mereka ada. Jadi sepertinya supaya kita Alhamdulillah Kang. tahu Kang. di sini itu ada apa melewat dia. Itu bangunin Kang Kamalnya ada. Hati-hati paku ya. Pucat mukanya. Iya. Karena berganti terus. Kalau nggak ada Naganya. yang begini kemasukan, kita kan nggak tahu apa. Nah, dengan lewat beliau lah, mediasi inilah. Ada ternyata makhluk itu ya. Itu pun bukan kehendak dia. Allah Kehendak makhluk Apa yang di sini ya? Iya. Jadi kita mengetahui. Oh, pegel. Betul dia nggak jahat, cuman kita bahasanya ini kendalanya. Iya, bahasa. Bahasa Sundanya Sunda halus pisan. Iya, Bahasa Sunda yang kuno itu loh. Zaman enggak ngerti. Tapi untungnya alhamdulillah ya, artinya yang masuk dengan tubuh kita tidak apa, tidak mengganggu, tidak kasar, tidak apa ya. Ini kebetulan kan yang pertama tadi abah-abah ya. Nah, itu dia. Apa itu? Dikejar. Sepertinya Kang Ino melihat sesuatu ya. Kang Ino melihat sesuatu di sebelah sana. Pemirsa, dikejar. Awas. Kang Ino. Ini. Ya. Kang Kamal coba. Kuat. Tolong ke sebelah sana. Kang Ino. Kang Ino di situ tuh. Kang Ino nggak. Kang Ino ngapain? Kang Ino. Aduh, itu kan aduh. Kejar. Iya, ini aku juga. Di belakang saya juga nih kuat banget ya. Sudah, tadi kan kita sudah dikasih tahu siapa aja. Mungkin kita gimana? Sudah cukup ya untuk penelusuran malam ini? Iya, ini makin panas kayaknya. Kayaknya hawanya makin panas ya, pemirsa ya. Karena ini bangunan tua, nggak mungkin kita ke atas. Iya. Karena ini licin juga. Iya. Apa namanya, aura mistisnya lebih kuat ya di sini ya. Ayo mari kita lewat mana? Lewat sini aja ya, nggak apa-apa, aman ya. Tadi yang nimpuk-nimpuk juga di sini. Dari atas ini. Bismillah. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, numpang lewat udah selesai. Terima kasih, kita udah
Udah boleh kamar mandi lagi ya. mampir ke sini. Nggak ada apa-apa ya. Kamar mandi kanan nih. Depan ke belakang. Oke, aman. Biar Edi. Ada Kang Edi kan? Udah ada Kang Edi. Tadi udah sekali. Udah biarin dulu. Baik pemirsa, setelah kita mengeksplor bangunan kosong tadi, banyak kejadian fenomena makhluk-makhluk astral yang ada di sana ya. Itu begitu menyeramkan dan mencekam, berinteraksi, mencekam ya. Ya. Berusaha ngasih tahu kalau ada saya gitu ya. Iya. Ada yang nimpuk, ada tadi saya kesenggoting gitu. Iya. Ada yang nyolek ke Kak Nani. Aku paling belakang soalnya tadi. Terus Kak Vida juga merasakan ya, tadi ada Aku lihat yang di bawah itu banyak yang besar itu tadi. Oh, yang besar itu ada di kamar mandi. Yang aku lihat, yang aku bilang tadi ke Kamonik, matanya merah, besar. Nah, kalau yang di bawah itu aku bilang aku banyak banget itu. Ya, yang di tangga itu ya. Ada yang di bawah itu. Terus ada garasi itu ya. Kalau saya tadi pas naik ke tangga awal kita mau naik, terus kita ada bisikan, telinga saya suara perempuan kayak desahan, jelas banget. Oh, nah itu. Ya seperti yang Sukaro bilang, di situ kan ada sosok wanita berbaju merah, ya kan? Tadi itu yang anak kecil tadi. Anak kecil, ya. Yang pohon yang bergoyang. Nah itu tadi kita datanya, berarti betul itu anak kecil. Anak kecil, ya. Yang Karlo pertama cerita itu, ya. Pas mau kesini, seperti malu-malu. Nah, itu anak kecil yang terakhir. Yang kecil. Terus tadi aku sempet tanya sama yang sosok yang masuk juga ke mediator kita. Aku tanya di sini ada nggak sosok yang jahat, yang galak? Ada sih, katanya perempuan, memang benar. Berarti yang sosok perempuan itu yang mungkin yang dominan, yang menguasai rumah bangunan yang ini. Tadi mau masuk ke Mbak Teti itu mau ambil semuanya, iya. Nggak sadar tadi itu seperti ditarik. Diangkat. Allah Akbar. Ya. Wah, tiba-tiba kayak saya ditarik apa ya, kayak mau kayak mau ke atas kayaknya gitu ya. Tadi ketarik gitu ya. Tapi nggak tahu. Kuat. Karena kan saya nggak ikut. Iya, Sukaro. Saya sendiri juga rasa mual, pusing, tapi mau muntah seperti nggak bisa keluar gitu ya. Jangan ditahan. Bisa. Sampai kayak limbung tadi, kayak limbung. Iya, aku rasanya nggak enak. Ya karena terlalu banyak di sana menumpuk makhluk-makhluk astral. Iya. Media, iya. Iya. Sebelum subuh mengatakan sama Bunda, sudah mencium aroma bau amis, bau darah ya. Ada yang nyium juga sih amis, kayak bau busuk juga. Bau sih kecium bau amis, menyengat ya. Kenapa? Saat suhu di situ, suhu udah ke dalam duluan. Raga di sini, tapi sukmanya suhu udah di dalam. Jadi suhu udah tahu melihat semua. Terus kita kayak ditimpukin ya, masih ada. Mungkin iya. Jadi malam ini bagaimana ibu-ibu? Mencekam. Jangan mencekam. Aku sih merasa di dalam lembab, tapi udaranya panas banget, apalagi yang tadi hawanya itu ya. Panas. Hawanya panas. Dan memang aura mistisnya begitu kuat di sini. Ya. Itu seperti masih ngintip itu di atas itu. Di yang itu, yang tengah itu ya, yang di jendela itu. Ada sosok kepala badan. Iya. Betul. Dia pengen tahu. Pengen tahu aja, itu wajar ya. Iya. Jadi memang
dunia mereka tuh ya, itu yang tak kasat mata tuh memang bener ada ya itu. Dan ini real ya, saya merasakan ya. Balik adanya alam nyata, Iya. adanya alam kasat mata. Iya. Karena Allah udah menciptakan alam nyata dan alam kasat mata. Benar kata ciptakan? Iya. Maka kita di sini sama-sama saling bersinergi. Bersinergi, iya. Yaitu disebutnya yin yang antara putih dan hitam. Iya. Kalau misalnya kita tidak bersinergi, maka akan terjadinya kosmik kehancuran alam semesta. Iya. Coba Iya. Heidi tanya Bang Tono, Iya, iya. bagaimana kesannya tadi? Iya. Sempat bertanya sama Munif. Oh iya, saya akan coba tanya kepada rekan-rekan yang tadi ikut mengeksplor di dalam ya, kepada Mas Tono mungkin bisa Kalau saya pribadi ya Iya. seperti yang saya ceritakan awal tadi, dan beberapa yang masuk ke dalam rekan kru kita dan apa ini dibicarakan Soekarlo, jadi semua itu ada di situ tadi yang menempel di salah satu kru. Ya, baik itu anak kecil, baik itu tapi alhamdulillah kita tidak mengganggu, ya kan, tidak mengganggu kita, ya kan. Sedangkan set rumah rumah kosong ini lain daripada yang lain. Dari masuk tangga, dari masuk halaman, dari masuk ke dalam ruang tamu, ruang belakang, dari ke atas itu banyak tanah, banyak lumpur, banyak akar semuanya. Hawanya panas banget ya. Dan hawanya panas ya. Apa sampai sekarang saja jujur masih merinding. Nah, pemirsa kalau misalkan mau ikut atau merasakan atau pengen gabung di sini, boleh hubungin dari tim Karlo Mistis, bahwa kami tidak ada rekayasa sama sekali. Dan ini real ya. Ini real, aku merasakan. Nah, jujur saya mau ikut di sini itu karena jujur saya penasaran. Penasaran kenapa? Saya pernah dilihatin sekali sama dengan Kak Nani. Nah, awalnya sih takut, tapi ketika sekali saya dilihatin dari beberapa kali, saya pengen tadi itu nongol dilihatin. Tapi beberapa teman yang melihat, ya ada sih. Jadi tidak semua yang melihat, semuanya dilihatin. Nah, Soekarlo, apakah dari beberapa tempat lokasi setiap liputan tim Karlo Mistis ini tidak misalkan 3 kali, tidak mungkin kita nemuin bonus istilahnya daripada pocong kayak penampakan kayak tidak mesti ya. Gimana? Ibaratnya suhu itu kasih pandangan buat Om ya, istilahnya untuk memperjelas. Kalau memang adanya sosok tak kasat mata itu semua melihat, itu palsu, settingan. Betul. Di konten sebelah, ini suhu nggak mau ngomong ya. Begitu udah disorot sama center, kenapa itu sosok pocong atau hantunya tidak pergi? Nah, itu settingan. Jadi gini pemirsa, di dalam kosmik alam semesta ini lebih kuatan mana? Energi gaib atau energi frekuensi listrik? Semua mau bertanya. Kuatan mana? Energi gaib. Energi gaib. Listrik ya. Alam adanya di manusia. Yang namanya sosok hantu itu atau makhluk astral atau jin, dia seperti sekejap mata. Itu nggak bisa ditangkap dengan kamera lama. Seperti kayak siluet, hilang. Tapi kalau dia bisa berlama beberapa detik atau 1 jam, itu pembodohan. Itu namanya settingan. Sama seperti yang kita lihat kanan itu kan cuma berapa detik. Jadi berapa detik sekali disorot, mereka terus menghilang lagi. Terus akan menggeledah gitu, menampakkan. Dia nggak begitu lama, cuma 3 detik, 4 detik, meninggal lagi, nongol lagi. Walaupun ada, ya misalnya makhluk gaib itu bisa bertahan itu pemirsa, itu pun paling kuat itu 6 detik atau 10 detik. Itu udah menyerap energi rasa takut kita. Semakin kita takut, ini contoh ya, ini pemikiran dengan suhu kita sendiri di dalam dunia spiritual. Sebenarnya sosok yang ada di dalam sana itu baru berbentuk ops. Ops itu adalah butiran-butiran seperti balon pemirsa. Jadi kita yang menciptakan itu tersendiri. Saya gini, ada ops di depan kita, suhu menciptakan. Di situ ada genderuwo. Dia menyerap hawa murni suhu untuk menjadikan suatu visualisasi apa yang suhu pikirkan itu yang membentuk. Di situ. Jadi yang sosok itu sebenarnya tidak nyata, tapi semua dia menyerap apa yang kita pikirkan. Manusianya itu sendiri ya. Apa tuh? Begitu juga dengan adanya pengiriman teluh atau santet. Pegangin. Santet itu tuh dikirim bukan suatu bendanya, tapi energi dari sebuah benda tersebut yang dikirim.
Di sini nih Suhu kasih perjelas kepada pemirsa, dalam dunia pengobatan, kalau ada oknum-oknum dukun atau paranormal menyembuhkan dengan cara menarik sebuah benda dari badan seseorang, itu pembodohan. Jangan pernah dipercaya. Keluar keris, keluar apa itu bohong. Itu bohong. Paku kayak gitu. Itu yang ditarik itu adalah sebuah energi. Dibuang ke bumi, sebutnya gaon. Nggak terlihat ya. Yang terlihat, bukan bendanya. Contoh misalnya di sini ada jarum nih, tangan Suhu nih. Suhu targetnya mau ke siapa? Sama si pebenci dengan foto. Awalnya Suhu itu akan masuk dulu ke sukma dia. Tuh masuk ke sukma dia akan merasa, kenapa diri saya begini, ada aneh. Diganggu dulu ke pikirannya. Jangan-jangan ada paku, ada bla 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 sebagainya. Nah, benda energi paku atau jarum Suhu pindahkan, Suhu masukin. Gitu. Jadi apa yang dia pikirkan? Oh, jangan ada paku, yang terbentuklah sebuah medan energi, terjadilah paku. Itu penjabarannya, bukan bendanya yang diterbangin. Jadi kita baru tahu ya itu semua itu ternyata bohong ya. Bohong. Kalau berbentuk barang itu bohong ya. Itu bohong. Jadi jangan pernah percaya pemirsa dengan penarikan atau pengobatan alternatif ataupun yang mengeluarkan suatu benda dari tubuh manusia, itu pembodohan. Energi itu tidak bisa dibuktikan kepada pemirsa bahwa ini loh pakunya, ini tidak. Energi itu begitu ditangkap buang ke tanah, drone bumi. Itu yang benar. Iya, sebenarnya manusia itu kan punya listrik ya di dalam. Betul. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk itu juga takut sama kita. Betul. Ya benar nggak? Ya, Suhu ya. Sebenarnya bukan masalah listrik ya, kan Allah udah menciptakan di dalam tubuh kita unsur air, api dan tanah. Terutama api di dalam tubuh kita. Kenapa dibilang api? Darah itu adalah filosofi dari apa? Api merah. Nah, itu yang membentengi kita. Itu ya sebenarnya kita nggak perlu terlalu takut ya. Nggak perlu takut. Cuman ya itu manusia ya. Dengan bunyi sendiri kaget gitu. Tapi gimana sama suara-suara yang misalnya ketawa, tiba-tiba kita jalan ada yang ketawa atau enggak ada bisikan-bisikan gitu. Kok bisa ada yang niup kayak gitu ke muka kita. Oke, Suhu akan menjawab. Kenapa ada yang ketawa-ketawa? Kan seperti Suhu bilang, di dalam alam semesta ini ya, di dalam alam semesta ini semua makhluk goib itu akan menyerupai dengan suara apapun, misalnya dengan bunyian, dengan dia berjalan dengan suara di telinga kita. Tapi kita sebagai makhluk Allah yang sangat sempurna jangan terlalu percaya memfokuskan ke situ. Tapi kita harus meyakinkan iman kita kepada Allah bahwa tidak ada kekuatan yang melebihi hak Allah. Tapi sebenarnya makhluk itu bisa nyentuh kita nggak? Tidak bisa. Gitu ya. Dia jaraknya 50 meter dari kita. Kuping berarti bukan ya? Dia kalau menyentuh kuping kita itu dia memakai sebuah energi. Energi aja. Energi dari jauh. Itu cara bersentuhan untuk interaksi dengan kita, Bunda. Tapi dia tidak bisa menyentuh begini. Kembali lagi seperti Suhu bilang, manusia adalah makhluk yang sempurna. Mereka tidak sempurna. Jadi dia juga nggak mungkin bisa nyentuh ya? Tidak bisa menyentuh. Tapi manusianya lah yang membuat sugesti diri ke dalam diri kita, membuat rasa takut berlebihan, padahal dia tidak bisa menyentuh. Betul. Iya. Berarti yang namanya sosok pocong atau makhluk astral ya, atau kunti itu nggak ada? Sebenarnya itu ada, karena kita telah menciptakan sendiri. Oh gitu, karena kita menciptakan mindset sendiri ya. Semua mindset dengan di sini kita. Putih, kenapa nggak pakai baju lain? Kita jalan nih sampai sepi. Wah, sini kayaknya ada kuntilanak nih. Itulah yang mereka serap, yang mereka makan dari pikiran kita, akan terjadi suatu visualisasi. Karena mereka tuh tidak bisa membentuk suatu wujud kalau enggak menyerap apa yang kita pikirkan. Gitu. Berarti intinya kita harus tetap positive thinking ya. Positive thinking. Ya. Jangan pernah takut dengan kegelapan. Jangan takut dengan kegelapan ya. Itu dia ya. Kalau udah gelap, panik. Pasti iya. Apalagi kita lihat tadi di dalam tuh serem banget. Makasih loh Suhu, kita banyak belajar nih. Iya. Karena seperti ada orang kemasukan, bukan sosoknya yang masuk ke tubuh seseorang ini. Karena setiap kita lahir, ibaratnya Papa Timo Pancar, itu udah dijaga. Udah jaga leluhur. Nggak mungkin masuk energi lain bisa masuk begitu aja, tanpa izin leluhur di tubuh kita. Yang masuk ke Kang Kamal, itu misal sosoknya di sana. Tapi dia mengendalikan dari jarak jauh. Jadi yang saya tarik energinya. Bukan masuk ya? Bukan. Nggak sembarangan, karena tubuh kita ada leluhur. Nggak mungkin mereka main ngebentur. Kalau seandainya ibaratnya gini loh, selai rambut kita nggak akan terjatuh tanpa izin Allah. Kalau seandainya misalnya
kalau Allah izinkan itu mau masuk, ini otomatis ini leluhur kita keluar, diizinkanlah masuk. Tapi tidak ada setelah rambut kita terjatuh tanpa seizin Allah. Nah, sosok itu pun ibaratnya gini loh ya. Seperti kayak Kang Kamal tadi kan masukkan di dalam nih. Masukkan di dalam. Ada benturan. Bukan ya. sosok yang masuk. Tapi dia jarak jauh. Dengan cara mengirim sebuah energi telepati. Dia berbicara dari jauh. Jadi dia memakai apa? Raganya Kang Kamal. Raganya Kang Kamal. Gitu. Kalau yang misalnya kayak tadi kan rasa mual tuh kenapa tuh? Kalau rasa mual mah itu sebenarnya gimana ya, lazim sih sebenarnya, karena benturan energi. Benturan energi aja yang dari sekitar ibaratnya ini kan ya? Manusia itu kan hanya perbedaannya sebatas bulu ini kita dengan dia. Tipis banget. Ini nggak perlu ada yang ditakutin. Jadi ini di sekeliling kita ada nih. Di rumah Bunda juga ada, semua di rumah kita ada. Di sekeliling kita nih dekat-dekat sini ada. Ada. Mereka ada di mana-mana. Kan tadi kan Suhu mengatakan apa sama Bunda? Semua ada berkumpul di sini. Semua ada di sini tanpa Bunda lihat. Tak kasat mata itu. Tak kasat mata itu ada, karena mereka lebih duluan lahir pemirsa daripada kita. Kita harus lebih menghormati mereka, anggaplah mereka sepuh dari kita. Jadi maka terjadinya suatu keseimbangan itu akan terjadi ya, seperti yin yang, hitam dan putih. Ada sisi baik dan ada sisi jelek. Jadi dari setiap apa perjalanan kita ini, ambillah hikmah sisi baiknya, bukan sisi buruk. Betul. Ya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Sukarlo. Banyak banget ya kita belajar ya. Baiklah pemirsa, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Sukarlo dan beberapa rekan kita yang ada di sini, maka saya akan kembalikan kepada host kita yang pertama, Kang Edi Baros. Baik, pemirsa, itulah penelusuran kami pada malam hari ini. Dan akhirnya, para perempuan-perempuan mampu mengalahkan kegelapan di suatu bangunan yang sudah lama terbengkalai, bahkan dikategorikan cukup angker. Tayangan kami hanya untuk memotivasi teman-teman di rumah, bahwasannya tidak hanya laki-laki, bahkan masih banyak perempuan yang berani menaklukkan sebuah bangunan terbengkalai. Seperti ayat kita, apapun yang terjadi, kemanapun kita melangkah, selalu mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan lupa saksikan terus penelusuran kami Dimensi Alam Gaib Official Karlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.